ini. Malam. Malam semua. Omaga malam mau jadi co-host. Malam Mary, malam Evan, malam Yasin, malam Danu, malam Erwin, malam Yohanes, malam Om Harto. Banyak amat nih. Om Ismail, Om Markus, setia semua nih ternyata ya. Saya panggil teman-teman saya ya, biar ada teman ngobrol. Malam semua. Malam. Wah, cuman 2 nih yang mau nih. Wah. Tunggu. Yang lain belum ada yang nolak jadi panelis. Saya undang yang mau ngadain BOP ya. Siapa lagi nih? Ada tuh Om Idrantan tuh. Mana ada, udah masuk? Belum. Halo. Berubah. Halo. Saya sambil nyetir ya, Om. Iya, boleh. Nanti sekalian ngobrol ya, untuk persiapan BOP di Pati. Jadi teman-teman yang ada di Pati dan sekitar boleh daftar ke Om Ardi sebagai penyelenggara BOP di Pati. Kita ketemu BOP di Pati di tanggal 16 Oktober ya teman-teman ya. Seru-seruan sama warga Pati. Padahal saya juga tahu Pati di mana. Dengar-dengar kalau keluar Semarang masih jauh ya Om. Masih Om. Jadi dari Semarang ada Demak, ada Kudus, baru sampai Pati. Mateng gitu. Ya. Apalagi yang mau BOP nih? Gak ada nih. Surabaya mana nih? Tim Surabaya mau BOP Surabaya nih. Yuk ramaikan BOP-nya ya. Tiap minggu nih, saya jalan-jalan BOP nih. Ya teman-teman yang tertantang untuk ngadain BOP, silakan hubungi saya ya. Kita party tiap minggu. Oke, udah jam 8.05 lah ya. Kita mulai aja hari ini. Malam, teman-teman Om Ruduts. Luar biasa hari ini, baru aja sebelum mulai Zoom. Ternyata kita sudah menyentuh 60 juta US dollar ya teman-teman. Kurang dari 24 jam, kita mencapai 1 juta US dollar. Berarti hari ini luar biasa ramai yang melakukan registrasi dan top up. Thank you atas kepercayaannya. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan. Ya, balik lagi saya hanya manusia biasa yang mencoba untuk menjadi sempurna. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang kecewa atau mungkin ada yang kurang ya, bisa japri isi saya, juga japri saya, japri upline Anda, japri leader group ya. Jadi lebih baik kalau ada komplain atau apa, menurut saya alangkah
bijaknya kalau kita chat atau japri leader kita, ya. Jadi bisa ditangani dengan baik daripada ramai-ramai di grup, kesian sama teman-teman yang mungkin mau mencoba fokus di bisnis ini, ya. Padahal setelah komplain rame-rame, ternyata kesalahannya ada di dia, kan malunya sejagat sebenarnya, ya. Nah, teman-teman, thank you banyak yang ngasih selamat. Itu bukan 6 juta US dollar ya, tapi 60 juta US dollar, teman-teman. Ya, jadi luar biasa lah teman-teman Om Rudut sini. Ya, saya hari ini ada di Tegal, teman-teman. Nyampe tadi siang. Kita akan mencoba memiliki perwakilan kantor di sini. Ya, jadi bagi warga Tegal yang merasa dirinya warga Tegal, congrats, kalian akan mempunyai base camp, ya. Semoga dengan adanya hari ini, Om Danu tuh tinggal di Tegal ya Om. Kontak leader ada Om Hendra di sini, yang co-founder kita dari Tegal yang luar biasa, ya. Jadi ya have fun lah, karena punya Ardi Sabto Nur, ya juga dari Tegal, luar biasa loh, ternyata banyak juga warga Tegal ya. Medan kapan Om Rud? Zipang ya. Challenge saya dong, challenge. Jadi platinum dan saya buatin. Nanti kita ngobrol ya teman-teman tentang DNA Cafe, Ruduts DNA Cafe pertama saya bisa bilang dunia ya, karena awalnya dari Indo. Khususnya nanti saya open, nanti ujungnya bisa kita punya perwakilan di mungkin Singapura, Jepang ya, doain aja, nggak ada salahnya kita bermimpi ya untuk hari ini ya, karena awalnya saya juga bermimpi punya Rudus Group besar, ternyata ya mimpi itu menjadi kenyataan. Bayangkan 60 juta US dollar, saya rasa bagi saya sih besar ya, gitu. Oke, sekarang sudah tanggal 28 September. Jadi teman-teman yang mau ikut promo Ruduts hanya tinggal tersisa 29, 30 sampai September, 30 ya? 30 September, hanya 2 hari, 29, 30. Jadi bagi teman-teman yang mau dapetin promo, Lukas, Balikpapan, Samarinda, ayo dong, challenge saya dong. Kalimantan, saya dulu lama loh di Banjarmasin 5 tahun loh. Ya, challenge saya untuk bikin BOP di Kalimantan, ya. Balikpapan tuh, saya juga lama Banjarmasin, Balikpapan. Yuk teman-teman Kalimantan, ya sahabat Rudut, panggil saya, ya. Sampai tanggal 30 promo kita, jangan lewatkan kesempatannya bagi yang mau dapetin apartemen, mobil, coba hitung-hitung, ya, bahkan cashback, oke? Karena nanti Oktober sepertinya sudah ada promo-promo seperti ini, manfaatkan kesempatannya ya. Lalu per hari ini pemenang-pemenang yang undian sampai tanggal 31 Juli sudah ditransfer semua ya, benar ya? Istriku sudah ditransfer semua ya. Jadi nggak punya hutang ya saya ya. Yang menang mobil, menang 3 motor NMAX dan iPad, semua sudah ditransfer. Nanti saya posting mungkin minggu depan atau hari Kamis ini, saya posting pemenang-pemenangnya. Ya, bisa lihat muka-mukanya, bukan muka-muka fake, tapi muka asli yang sudah mendapatkan undiannya, pemenangnya. Ya. Lalu apalagi? Jangan lewatkan. Sabtu ini ada downline kita yang meminta support untuk Zoom di Wardaya College, ya, masalah, mohon maaf kalau penyebutan saya salah, tapi setiap downline atau member Ruduts yang meminta support saya usahakan sebisa mungkin untuk support. Saya akan berduet dengan Om Indra, kita akan Zoom online selama 1,5 jam ke komunitas pengusaha Indonesia. Ya, jadi bagi teman-teman, saya encourage untuk apabila ingin menjadi pebisnis dana sukses, ya, sering-sering japri saya, bikin sibuk saya, ya. Jadi kita bisa sukses bareng, ya. Apalagi sudah kayaknya ya, cukup untuk pengumumannya.
Jangan lewatkan, saya hanya presentasi singkat tentang bagaimana menjadi pebisnis DNA sukses. Ya sebenarnya udah kayak saya rusak, tapi saya tetap akan mengulang tiap minggunya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah merasa bosan, jangan bosan. Ya, yang belum mendengar, coba dengarkan bagaimana tips and tricks untuk menjadi pebisnis sukses. Ya, jangan lewatkan juga nanti jam 8.45 kurang lebih. Ya, akan ada tamu istimewa. Ya, owner atau leader dari Rudus Group yang saya berikan kuasa, saya buatkan Rudus DNA Cafe pertama di dunia, ya, yang lewatan, ya. Oke, simple teman-teman. Hari ini saya hanya ngasih triks MLM DNA, bagaimana menjadi legendary, bagaimana menjadi crown, bagaimana mempunyai network yang besar, ya. Saya berharap teman-teman bisa, sebentar ya. Oke, sebentar. Ini kemarin apa ya? Kok jadi saya lupa. Kelihatan nggak, Cak? Kelihatan nggak? Tulisan saya. Coret-coret. Kelihatan? Hah? Nah, kelihatan Om, putih. Kelihatan ya, sebentar. Kemarin kok apa ya, saya lupa. Maaf ya. Kemarin apa ya, kok saya whiteboard nggak bisa ya. Share whiteboard. Oh iya, ini dia. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi pebisnis sukses di DNA itu sebenarnya nggak susah, mudah. Record jangan lupa. Thank you. Bentar. Ya. Record. Recording in progress. Oke. Jadi yang gampang sekali sebenarnya teman-teman, nggak susah. Jadi teman-teman hanya perlu buka akun sebagai pertama. Ya, jadi buka akun aja. Kenapa ya? Buka akun aja. Saya contohnya dulu buka akun pertama saya itu 600 teman-teman. Ya pertama. Ini langkah awal, ya. Masih putih, beneran nggak kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Oke. Jadi hanya perlu buka akun pertama saja teman-teman, ya. Nggak perlu gede-gede. Saya masih malah menyarankan buka seminimal mungkin akun pertama Anda. Saya kalau sharing berkali-kali saya bilang ke teman-teman yang belum join, buka 2 akun. Jadi pertamanya nggak usah 2 akun, mungkin 1 akun dulu, minimal aja. Kalau walaupun kalian punya uang 1M, saya cuma bilang minimal 10 juta aja. Ya, mohon maaf ya para upline ya kalau saya temenin sharing, saya cuma suruh prospekan Anda cuma buka 10 juta atau $600. Karena ini langkah penting supaya Anda menjadi pebisnis sukses, bukan sebagai investor sukses, tapi pebisnis sukses. Ya, karena kalau downline Anda prospek Anda saya suruh buka seperti ini, ya pasti Anda akan happy. Karena jangka panjang yang kita pikirin, bukan jangka pendek, ya. Jadi hanya $600, ya. Upline mungkin sedih, aduh Om Rudi kenapa ngomongin $600, bukannya suruh 50.100. Karena kalau Anda ngomong suruh 50.100 dan nanti ke depannya downline Anda kecewa. Kenapa dulu upline gue nggak suruh buka akun pertama kecilan dulu? Itu pasti kecewa. Percaya sama saya pasti kecewa. Berarti Anda upline yang belum qualified. Ya. Jadi jangan mikir pendek teman-teman. Mikir jangka panjang. Suruh buka prospekan Anda 10 juta dulu. Oke? Setelah 3 hari, setelah 2 hari, mungkin setelah 1 hari dia trading dan happy, suruh buka akun kedua. Ya, ini Rudi 1, Rudi 2. Nah, di sini suruh buka 50.100 nggak apa-apa. Ya, ingat pada saat dia buka seperti ini, saya yakin teman-teman, prospekan Anda atau yang udah menjadi downline Anda akan memuji Anda sebagai leader hebat.
Kenapa? Thank you ya. Dulu kasih tahu saya bikin 2 akun, bukan 1 akun. Ya, di sebelah sana mungkin leader-leader lain atau mungkin MLM produk lain pasti nyuruhnya buka 1 akun yang gede banget. Kalau kita enggak. Saya sebagai Rudus saya bilang tidak perlu. Buka minimal 2 akun. Ya. 1 600 saja. Yang kedua terserah Anda, uang Anda. Oke? Nah, ini yang benar teman-teman. Kenapa 2 akun? Benefitnya adalah double profit. Udah pasti double profit. Betul nggak? Kalau punya 2 akun pasti double profit. 2 akun, akun pertama profit, akun kedua profit. Ya. Lalu yang kedua, bonus robot. Walaupun bonus robot kita sekarang nggak sempurna. Nggak sempurna itu pengertiannya apa? Perlu kerja keras upline. Ya, karena upline ini harus kerja keras membimbing downline-nya, memperhatikan akun robotnya apakah sudah di-approve oleh DNA atau belum. Karena sekarang ini DNA perlu waktu 1-3 hari untuk approve. Oke, bayangkan bonus robot ini 15 level loh teman-teman. Kalau upline tidak kerja keras, maka saya nggak dapat bonus robot 1%. Cuma 1%, yes, karena itu 50.100 $50.100 tadi yang nanya ya. Ya, karena bonus robot itu 15 level teman-teman. Kalau teman-teman kerja keras untuk membuat downline Anda setelah dapat approval terus Anda purchase robot, berarti saya dapat bonus 1%. Tapi kalau Anda tidak lakukan, maka saya nggak dapat bonus robot 1%. Thank you yang udah kerja keras, sehingga saya masih dapat 1%-nya. Ya, ingat bonus robot 15 level, lumayan. Misalnya teman Anda ikut deponya 1.000 misalnya, biar gampang ya. Depo 1.000, berarti robotnya berapa? 100. Ya, dari 100 ini ya teman-teman, $60 itu diambil oleh DNA. $40 itu dibagi ke 15 level teman-teman. Ya, berarti kalau level pertamanya itu dapat 50% loh teman-teman. 50% dari 40 dapatnya $20. Enggak. Ya. Yang kedua berapa? Yang kedua kalau salah 15 ya. Saya agak lupa lah, jujur. Ya, 15 sampai ke 15 level loh teman-teman. 1%. Jadi kalau teman-teman yang sudah di level 15 saya cuma dapat 1%. Tapi tetap 15 level di bawah saya nggak kenal. Saya nggak kenal, mungkin saya lagi nggak kerja apa-apa, tapi tetap saya dapat duit. Ya, jadi bonus robot ini kalau ditanya enak gak? Enak. Saya 2 hari sekali mungkin saya WD $1.000 loh dari bonus robot. Dari 1 akun aja. Saya punya 7 akun. Nah, teman-teman bayangin aja deh. Jadi kalau ditanya bonus robot ini nggak gede, lumayan. Mana ada orang yang nyari duit 2 hari sekali dapat 1.000. Bener nggak? Iya. Ya, oke. Setelah bonus robot apa? Hapus ya. Ini setelah bonus robot apa? Yang ketiga, profit sharing. Nah, ini profit sharing lumayan, 5 level. Luar biasa 5 level ini loh. Robot lain tuh mungkin cuma 2 level, 3 level, kita 5 level. Dan ini pembagiannya luar biasa. Contoh, misalnya hari ini dia profit $100. Profit $100 mungkin akan bagi hasil 70-30. $70 ke investor. $30 diambil oleh DNA. Dari $30 ini, ya, dari $30 ini DNA juga nggak mau maruk. Saya kasih setengahnya deh, saya ambil setengahnya aja. $15 teman-teman diambil oleh DNA. $15 kemana? $15 lagi dibagi ke 5 level teman-teman. Gila gak? Gila ini. Saya sehari aja dari profit sharing saya 5 level aja, mungkin saya dapat 1.000 loh. Sehari. Profit sharingnya. Ya, baru profit sharing loh teman-teman. Itu dari 5 level loh. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa profit sharing, gak ada gunanya buka 2 akun, rasain dulu teman-teman. Setiap Anda WD sini,
ya. Besoknya sini masuk komisi. Siap Anda WD lagi di sini, masuk lagi komisi di sini. Bayangkan satu akunnya 1.000 teman-teman. Akun kedua saya, akun ketiga saya oke lebih kecil ya. Tapi tetap aja dapat duit tuh teman-teman. Baru dari profit sharing. Ya, jadi kalau ditanya mesin uang terbaik sekarang ini apa? DNA Pro. Mesin uang loh saya bilang, mesin uang. Mesin income. DNA Pro. Coba deh teman-teman jawab saya. Kalau teman-teman ya, amit-amit nih teman-teman ya. Teman-teman harus cuma bisa tiduran di ranjang tanpa bisa ngapa-ngapain, tapi harus ngasilin duit. Coba. Kerjaan apa yang bisa seperti itu teman-teman? Teman-teman harus mikir yang terburuknya. Karena saya pernah merasakan tidak bisa bergerak selama 20 detik. Makanya saya gila-gilaan di bisnis ini. Karena saya selama, bayangkan ya, 20 detik saya nggak merasakan badan saya tidak bisa bergerak. Mulut saya nggak bisa ngomong. Bahkan manggil istri saya aja nggak bisa. Ya. Jadi kalau ditanya, ya ini adalah mesin uang terbaik. Jadi kalau teman-teman yang di sini masih kurang gaspol, ya saya nggak tahu ya kenapa nggak bikin gaspol. Kalau saya selalu gaspol. Buktinya hari ini saya baru nyampe Tegal, ya selesai meeting semua selesai, ya ada table talk juga tadi, ya sekarang masih Zoom. Besok pagi saya sudah check out, saya sudah langsung ke Solo. Kalau saya aja yang seperti ini, ya teman-teman kenapa nggak kayak saya? Ya, dari Mei kalau legend hitungan profitnya gimana? Contoh ya Mei 90 10 berarti berapa? 900 diambil oleh investor, $100 diambil oleh DNA. Dari $100, $50 diambil oleh DNA cuman. $50 lagi disebar ke 5 level. Bayangkan kalau level pertama $50 dapat 50%, berarti level pertama dapat $25 tiap hari. Kalau robotnya menang 1% ya. Jadi dengan teman-teman yang dengan bikin 2 akun aja, Anda teman-teman bisa menghasilkan benefit-benefit yang tadi saya ngomong. Cukup nggak? Cukup sebenarnya. Cukup. Tapi orang mana ada yang mau cukup aja. Pasti orang maunya lebih. Betul? Betul. Saya juga maunya lebih terus. Ya, udah sehari omset 1 juta US dollar masih mau lebih. Ngapain saya stop? Masa rezeki di stop? Masa Anda dikasih rezeki cuma bilangnya ke Tuhan, Tuhan jangan deh, jangan nambah lagi deh, saya udah banyak nih rezekinya. Gak mungkin kan seperti itu kan. Betul nggak? Ya, buka lagi teman-teman. Oh, jadi buka lagi nih gara-gara Yohanes nih. Maksud saya gaspol teman-teman, sharing terus. Teman-teman kalau udah dapet 3 begini gimana sih dapetin yang keempat? Nah yang keempat tuh namanya bonus network teman-teman. Ini teman-teman, kalau tadi ngomongnya tadi itu udah mesin uang. Kalau ditambah yang keempat, nah kalau tadi kan ini mesin uang nih teman-teman, betul nggak? Mesin uang. Kalau namanya mesin uang, bisa rusak nggak mesinnya? Bisa. Kenapa bisa rusak ya? Mungkin downline Anda keluar atau apa ya? Ya benar nggak? Jadi bisa rusak. Nah sekarang kita tambahin lagi namanya 4 bonus network. Teman-teman namanya udah bukan mesin uang nih kalau ada bonus network. Namanya apa dong? Namanya sumber mata uang. Nah, kalau teman-teman kayak misalnya perusahaan minuman ya, kita sebut brandnya Aqua. Aqua itu mungkin setiap hari itu mencari sumber mata air. Mungkin di pegunungan mana dia cari sumber mata air. Jadi airnya dari sumber mata air dan airnya itu nggak habis-habis teman-teman. Nah kalau ini ditanya sumber mata uang ya ini uangnya nggak habis-habis. Ya. Jadi kalau tanya teman-teman pasti yang udah jadi kemarin jadi gold, platinum, diamond, crown ya. Kemarin keluar admin direct 2 kali teman-teman dalam sehari, betul nggak teman-teman? Jadi ntar tadi malam udah keluar kan? Tadi sore WD kita udah keluar loh teman-teman. Ya, luar biasa nggak? Luar biasa. Ya. Jadi yang ingin merasakan sumber mata uang, cepat-cepat jadi gold teman-teman. Ya.
Gimana caranya jadi gold? Hapus dulu ya. Oke, bagaimana caranya mencapai gold? Bagaimana caranya mencapai platinum? Bagaimana caranya mencapai diamond? Inilah cikal bakalnya. Contoh tadi Rudy udah buka yang $600. Rudy 2 dibuka 50.100. Sombong, ya. Oke. Terus sekarang kalau sekarang caranya gimana untuk mencapai gold? Karena permulaan itu kalau misalnya mau dapat peringkat itu harus jadi gold ya teman-teman ya. Nah caranya jadi gold gimana? Undang teman-teman ya. Undang 9 orang lainnya teman-teman. Saya sebut angkanya gini aja ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Anda punya 10 di level pertama yang sejajar sama Rudy 2, Anda berhak promosi menjadi gold dan mendapatkan berapa? 1%. 1% dari apa? Dari omset. Omset Rudy 1. Apa sih si Om Rudy ngomongnya apa sih? Nah, saya contoh ya. Jadi kalau Rudy 1 sudah mempunyai 10 akun atau 10, kita sebut 10 member di level 1. Artinya Rudy 1 punya 10 sales teman-teman. Di mana kalau kita mempunyai sebuah toko punya 10 sales, ya pasti salesnya jualan. Salah ngomong saya. Jadi kalau misalnya punya toko 10 sales, 10 sales itu jualan tiap hari. Pengertian jualan itu gimana sih? Sharing berkat. Sharing berkat dan closing. Itu yang dikerjakan oleh 10 sales itu. Ya, contoh. Ya. Hari Senin misalnya. Hari Senin si nomor 7 melakukan top up. Top up-nya berapa? 600 saja. Hari Senin. Lalu habis melakukan top up, nomor 9 dia rekrut nomor 11. Berapa? Kecil aja. Lalu hari Senin lagi nomor 5 dia juga rekrut nomor 12. Berapa? Oh kali ini kelas kakap. Udah dikasih tahu suruh bukan 600 saja tapi nakal. Ya, dia bukanya berapa? 10.200. Jangan deh 10.000 aja ya biar genap aja ya. Ya. Udah selesai. Hari Senin ternyata dari 10 sales yang dipunyai oleh Rudy 1, cuman 5 sales yang bisa menghasilkan omset. Nomor 5 rekrut nomor 12, nomor 9 rekrut nomor 11, nomor 7 melakukan top up. Sehingga hari Senin itu dia dapat 11.200 omsetnya. Dari 11.200 ini, si Om Rudy 1 ini mendapatkan 1%. Berapa 1%? 112. Wih, gue nggak? Di luar tadi 3 benefit itu, si Om Rudy cuman gara-gara punya 10 sales dan 10 sales ini 3 orang yang aktif, Om Rudy dapat $112 loh sehari, hari Senin itu. Asik gak? Wah, asik banget. Ya. Wah, si Om Rudy baru jadi gold, tiba-tiba dapat hari pertama dapat $112, semangat. Ya. Lalu hari Selasa, habis tidur kayak mimpi, hari Selasa karena udah hari kedua, wih nomor 6 rekrut nomor 13 rekrut lagi nomor 14, wih masing-masing yang masuk ya taruh deh 5.000, satu lagi masuk 600. Habis itu nomor 10 luar biasa, dia langsung punya nomor 15, 16, 17, wih gila, itu udah lucu, cicit, cecet. Ya, tapi tetap masuk ke omsetnya Rudy. Ya, dari tiga itu total ya, saya biar total 25.000 masuk. Sehingga hari Selasa dengan kayak begini didapat 30.600 teman-teman omsetnya Om Rudy.
Dari 30.600 dapat 1%, 306. Wih, hari Senin udah dapat $112. Hari Selasa udah dapat lagi 306. Hebat, hebat. Enak gak? Buset. Masa gak enak? Enak banget. Ini teman-teman. Contohnya Rabu seperti itu juga teman-teman. Kamis seperti itu juga. Ya contoh misalnya dia jadi gold, omset sehari kalau misalnya kayak Om Rudut berapa? 1 juta. Berarti dia dapat berapa tuh teman-teman kalau dia jadi gold dengan 1 juta? Misalnya aja ya, dia dapat 10.000 teman-teman per hari. Gila gak? Gila. Ini namanya mesin, bukan sumber mata uang. Oh teman-teman yang lain pada nanya, thank you ya yang udah bantu jawab ya, Om Yohanes, Om Erwin, siapa lagi tadi, banyak tuh yang bantu jawab, thank you banget. Ya emang kita harus seperti ini, bagi teman-teman yang sudah merasakan nikmatnya duniawi ya, nikmatnya surgawi ini, harus bantu teman-teman yang baru memulai. Itulah the best of DNA Pro MLM. Terus sekarang kalau misalnya sudah jadi gold, gimana caranya nih teman-teman supaya jadi platinum? Platinum itu dapat berapa? Dapatnya 1,5% teman-teman. Tapi ingat pada saat Anda platinum, sales Anda udah nggak 10 lagi, mungkin 10 kali lipat, udah ada 100 orang. Bayangkan suatu toko yang jualan 100 orang, berapa omset? Kayak saya, setahu saya tadi saya lihat ya, akun di bawah saya tuh udah ada 16.000 teman-teman. Berarti ada 16.000 maksimum yang melakukan jualan atau yang melakukan sharing sehingga didapat satu hari 1 juta US dollar. Ya, luar biasa. Kalau platinum gimana? Platinum Anda cukup punya 10 gold teman-teman, 10 gold. Nah, wah banyak banget dong kok 10 gold. Ingat teman-teman, nomor 13 jadi gold, Rudi 1 punya 1 gold. Nomor 17 jadi gold, Rudi punya 2 gold. Bayangkan, yang ini cucunya yang jadi gold, yang ini cecetnya yang jadi gold, tapi dihitung goldnya Om Rudi 1. Nah itu yang terbaik teman. Itu yang terbaik. Jadi mau dari anak, mau dari cucu, mau dari cicit, mau dari cecet yang jadi gold, itu tetap dihitung jumlah gold yang 10 gold itu under Rudi 1. Yes, luar biasa kan? Bonus keempat, 1% tidak kena profit sharing, cuman kena 1,5% pada saat WD ya teman-teman ya. Itu. Berarti goldnya itu batasnya 5 level ya? Enggak. Kalau habis cecet apa? Saya nggak tahu deh habis jadi cecet. Bawahnya cecet aja kita masih dapat, masih dia hitung sebagai gold kita. Ya. Kalau bukan gold tapi punya DL, apakah tetap ya nggak dapat komisi dong teman-teman kalau Anda nggak gold. Ya, makanya pastikan Anda jadi gold. Ya, nggak masalah buka cuma 600 saja level 26. Teman kalau omset Anda 10, Anda directnya 10 orang, ya, Anda tetap udah jadi gold. Oh, di Lili katanya di bawah cecet itu yang pakai O, nggak boleh katanya kalau orang Tegal itu katanya nggak bagus kata-kata pakai O. Ya, nah ya teman-teman, ini sumber mata uang ya teman-teman. Ya, saya nggak banyak-banyak lagi, hanya ini sebenarnya sharing saya. Ya. Kalau Anda cuma merasakan Anda nggak menjadi gold, Anda merasakan 3 benefit, berarti Anda hanya punya mesin uang. Ingat kata-kata saya. Tapi kalau Anda ingin lebih dari itu, Anda pastikan Anda minimal jadi gold, maka Anda punya sumber mata uang. Oke? Dari iceberg, kalau kita bikin 10 kaki pakai nama sendiri 10.000 bisa jadi gold gak? Bisa. Ya, Agung Setiawan jadi semangat, doain saya bisa punya downline. Pasti saya doain iceberg. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman cita-citanya tergantung teman-teman. Anda mau punya mesin uang atau punya sumber mata uang, pilihan di tangan Anda. Ya. Oke. Nah, sekarang saya buka pertanyaan sesi tanya jawab aja ya, karena saya lihat chatnya udah banyak dijawab sama teman-teman leader saya, hebat-hebat, jawabannya luar biasa.
saya buka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung ngobrol sama saya, tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan langsung. Oke. Saya langsung buka tunjuk tangan ke Om Horas. Halo Om Horas Manurung. Halo, ayo kita ngobrol-ngobrol yuk. Om Horas Manurung, siapa yang mau ngobrol? Ayo tunjuk tangannya yuk. Ya ayo, jangan malu-malu. Om Horas, ayo dong Om Horas. Masa nggak ada yang mau ngobrol nih? Ayo dong. Tuh ada 2 nih. Mana nih 2? Ayo dong, duanya mana duanya? Gak ada yang mau ngobrol nih, saya dibukain loh. Malu-malu, woi banyak ternyata. Yeti, Mandiri, Marinda, Surabaya. Yuk, Bu Yeti, selamat malam. Bu Yeti, Marinda, selamat malam. Selamat malam, Om. Iya, selamat malam. Pasti ini semangatnya luar biasa nih. Gimana, Bu Yeti? Iya, Om. Iya, sehat, Om. Happy sehat, Om. Cuan terus, Om, soalnya, Om. Terus Kenapa? cuan. Happy kan cuan terus, Om. Cuan. Kali Iya, Om. fotonya cuan-cuannya gede ya. Biar Siap, cuannya Om. tambah gede. Iya, Om. Gimana? Ada pertanyaan apa Iya. nih? Ini Om Budi, kalau bisa saran aja nih Om. Selama ini kalau kita jadi, kan kita ya dari ini ya Om ya, leader ya, apply-nya DL itu kalau kita daftarin kan selalu selama ini passwordnya diminta sama admin untuk ke calon membernya ya Om ya. Betul. New member ya. Nah itu terkadang mereka tuh kan banyak nggak percaya Om, karena takut ya Om ya. Memang sih aman karena itu ada banknya ya Om ya. Banknya kalaupun salah dikit aja namanya nggak mungkin sampai ya Om ya. Iya, Nah nggak mungkin sampai, tapi betul. namanya orang Om, orang itu kan selalu juga takut tuh loh Om itunya Om. Jadi masih ragu lah Om. Gimana kalau saran aja Om? Kalau semisal untuk passwordnya itu dikasih ke appelnya aja Om, jangan ke member gitu loh Om. Jadi kan mereka nggak tahu benar nggak sih ini dari adminnya. Kalau menipu gimana gitu loh, takutnya gitu Om. Jadi jadi passwordnya Om nanti misalnya nih admin kan selama ini langsung ke new membernya Om. Jadi new member kan takut Om, jadi ini bener nggak sih Mbak, ini bener nggak ya, ini dari admin nggak ya, oh iya bener, sementara kita juga nggak tahu Om gitu loh Om. Nah jadi aja gitu loh Om, jadi kalau nanti kita daftarin kan ada email nih Om passwordnya. Nah emailnya itu langsung dari emailnya new member langsung ke apply yang berhubungan sama admin Om. Jadi kalau Ya. Ibu mau daftarin downline-nya, semuanya pakai data diri Ibu aja. Jadi membernya nggak perlu dihubungi. Jadi nanti gitu saya Om gitu ya Om ya. Iya. Oh ya udah Itu kalau aja. Bisa kok, bisa. Jadi ya. HP-nya HP apa Om berarti Om? HP upline betul. Oh gitu. Ya udah kalau gitu memang bagus lah Om kalau gitu Om. Jadi Ya. untuk mudah juga Om gitu loh Om. Pasti dong. Iya. Karena gini, Ibu mesti tahu kalau di forum lain atau di grup lain itu nggak ada admin loh Bu yang bantuin. Jadi semua upline itu yang registerin di MAS sendiri. Sekarang kalau saya tanya, Ibu kalau punya member satu hari yang daftar 30 orang gimana? Capek nggak Bu sebagai upline? Iya betul Om. Iya, jadi keistimewaan di Rudut ya saya sediain admin. Jadi bagi teman-teman ngapain registrasiin orang ya? Mendingan sakit ke admin, Ibu sharing berkat yang penting. Oh siap Om. Gitu ya, itulah gunanya admin. Jadi emang menurut saya sekarang apalagi kan kita sudah punya website sendiri ya, jadi lebih mudah ya, lebih cepat ya. Jadi percayakan aja sama kita. Kalau ada nanti ada error, mohon maaf, paling langsung dibetulin, langsung ngomong ke upline-nya, pasti kita bantu, nggak ada enggak ya Ibu ya. Selalu oke ya Om ya, Rudut ya Om. Pasti dong ya. Iya. Om boleh nanya lagi yang kedua Om. Iya, Yang kedua boleh. Yang kedua Om, tadi malam saya nyoba ini Om, top up Om. Kebetulan kan kita daftar di Pattaya itu Om sudah ada nomor TP
Nah, diminta TP-nya ya Om. Kita memang udah rubah tuh Om TP-nya Om dari sebelumnya Om. Nah, Ya, ternyata sampai tadi siang itu Om, itu nggak bisa ini gagal proof Om. Alasannya katanya karena passwordnya dirubah gitu loh. Loh Mbak, padahal di partainya sudah tak sebutin kalau password TP-nya itu ya bla 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 gitu loh Om. Tapi masih nggak mau Om gitu Nggak loh Om. apa-apa. Coba Ibu diskusin sama admin yang bertugas, nanti dibantu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti nanti dari admin ini yang akan coba menuju ke broker KMIS-nya. Karena kalau emang admin registrasi bilang nggak bisa, berarti nggak bisa masuk tuh Bu. Nah, Ya, saya nggak tahu passwordnya mungkin lupa kah atau beda kah, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti kalau tim registrasi bilang nggak bisa masuk, berarti password transaction-nya emang nggak bisa tuh Bu. Tapi pertanyaan ya Om ya, apakah memang itu memang kalau passwordnya diganti memang nggak bisa, harus yang nggak diganti dulu? Atau Enggak. Bisa, ya, tapi ya. kalau Ibu udah ganti, berarti Ibu harus ngasih yang udah Iya. diganti tadi. Iya. Bisa gitu kok. ya, Om. Password saya juga diganti kok. Saya ganti kok. Gitu ya Om. Iya dong. Kayak itu istilahnya kayak pin klik BCA saya aja Ibu, itu mah. Jadi itu gagal bisa diurus ya Om ya? Bisa dong, tenang aja, nggak bisa. Cuman emang nggak bisa cepet, cuman mungkin perlu sabar, kita urus kok. Pasti. Iya Om, sebentar itu aja Om. Makasih banyak Om Rudi. Ya, thank you. Selalu Om. Oke, sukses, God bless. Satu lagi kita coba ya. Dari tadi cewek, sekarang saya mau coba cowok. Om siapa nih ya? Oh, bagus nih kayaknya, Om Bobin. Halo, Om Bobin. Halo, malam Om Bobin. Bobinnya nggak nyaut. Saya coba lagi ke Zipang 81 ya. Halo. Oh, ada Om Bobinnya. Oke, halo. Ini Halo. Om, Yes, ada mau ditanya. saya pemain baru. Oh iya, selamat, kongres ya Om. Udah jadi pemain baru. Nah, saya mau tanya, ini kan saya banyak follow up ya, tetapi kok banyak ini termasuk manajer atau tidak? Kayak Sorry gitu. Om, saya kedengarannya suara doknya nih Om. Sorry Om. Oh, iya. Bisa diulang Om pertanyaannya Om? Ya, saya banyak follow up orang, tapi Mhm. dia merasa ini apakah manajer bukan? Gitu. Oke, saya balik nanya dulu ya Om. Ya, Boleh saya balik nanya Om, kalau menurut Om money game itu apa Om? ya judi. Judi. Ya, Oke, kalau pengertian Om money game itu judi, ini jelas bukan judi Om. Kalau Oh. judi ini Om, kalau judi Om tahu Om sering main bola Om, sering nonton bola Om, sepak bola? dulu ya. Ya, berarti misalnya contoh ya Om ya, Manchester United lawan Arsenal misalnya. Kalau saya judi Om, saya pilih Manchester United masang mungkin 10 juta misalnya. Ya, Nah, itu judi itu cuma menang atau kalah Om. Jadi kalau saya masang Manchester United hasilnya MU menang, ya berarti saya menang 10 juta. Betul nggak? Duit saya nambah 10 juta. 2 kali lipat. Ya. Tapi kalau Ya. MU kalah sama Arsenal, uang saya habis Om, 0. Itu Ya. judi Om. Tapi kalau trading Om, apalagi dengan robot seperti ini, itu artinya memakai money management Om. Jadi pada saat kita trading, nggak mungkin hari itu uang kita habis ya Om. ya, Jadi kalau misalnya kita modal kita 1.000, itu paling kalahnya Om 10% Om. Berarti dari 1.000 hanya kalah $100, uang kita masih ada $900 Om. Nah, itu bukan judi Om. ya, iya. Gitu. Ngerti Om ya maksudnya Om ya? Terima kasih informasinya. Sama-sama Om. Ya, Sama. Oke. thank you. Thank you. Ini saya lihat banyak pertanyaan mengenai BOP. Markus, BOP di luar pulau bisa Om? Bisa banget. Ya, target peserta BOP berapa? Saya mau minimal 100. Kalau 100, japri saya. Oke? Oke, lalu dari apa nih? Pemula, bonus gold, udah saya dijawab ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang bisa jawab bantu ya. Oke.
Oke, tuh udah bantu jawab, cuma mungkin apa lagi nih? BOP, apa tuh maksudnya? Kita maksudnya Business Opportunity Presentation. Jadi bagi teman-teman yang pengen sharing berkat dalam jumlah banyak, boleh tuh di japri ke saya untuk diadakan. Seperti contohnya Om Ardi boleh ngobrol Om Ardi? Boleh Om? Nah, ini Om Ardi ini kalau bisa dibilang akan menjadi BOP pertama dari Rudus Group, ya. BOP pertama. Kalau Rudus itu dulu pernah mengadakan Rudus Night, beda sama BOP. Rudus Night itu kita party istilahnya, ya. Benar-benar penghargaan buat member-member Rudus. Selamatan Om. Ya, gitulah selamatan. Jadi selamatan itu artinya saya bersyukur Rudus Group yang semakin besar ingin menjadi bertambah besar, dan itu kemungkinan besar ya teman-teman, doain aja tanggal 30 atau 31 Oktober kita akan adakan Rudus Night kedua. Sementara di Jakarta ini saya masih kedut-kedut PPKM levelnya, jadi saya masih nunggu. Jadi mohon doanya aja supaya 30 atau 31 Oktober kita bisa dapat hotel dan sesuai skenario ya. Nah, Om Ardi ini akan mengadakan BOP di Pati. Betul ya, Meh? Saya nyebutnya Kota Pati. Nah, caranya gimana sih waktu itu aku bisa akhirnya, maksud saya Om minta ke saya dua BOP di Pati biar teman-teman yang lain juga tahu nih. Oke. Sebenarnya caranya gampang sih Om, Japri Om Rudi aja. Oh ya teman-teman, tapi harus yakin nih teman-teman. Harus yakin, betul. Ardi ini yakin BOP di Pati minimal 200 orang yang datang. Wow. Saya mohon maaf ya, Kota Pati aja saya belum pernah lewatin, tapi Om Ardi dan tim bisa meyakini saya supaya mengadakan BOP minimal 200 orang. Jadi bagi teman-teman harus menjadi kayak Om Ardi. Bagaimana caranya jadi Om Ardi? Yakin kalau bisa mengadakan BOP dengan minimal 100 orang. Ya. Asal teman-teman tahu, kita lagi mengusahakan BOP di Pati 16 Oktober, lalu Rudus Night di 30 atau 31 Oktober, lalu di tanggal 6 November saya masih berusaha untuk mengadakan BOP di Surabaya. Lalu 13 November saya masih mengusahakan untuk BOP di Solo. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang masih mau mengadakan BOP, coba japri upline-nya sehingga upline-nya bisa menjapri ke co-founder. Ya, atau langsung bisa ke saya sehingga kita bisa arrange BOP. Ya, saya sih berharap sampai tanggal sebelum Natal ya, tanggal 12 Desember, 12-an lah. Itu kita masih bisa mengadakan BOP. Syukur-syukur kalau kalau saya batal ke Rusia, kita bisa BOP tiap minggu. Tapi kalau sampai saya harus ke Rusia, mungkin BOP-nya akan di-delay ke tahun depan. Ya, jadi kita tetap sesuai plan. Ya, Om Ardi, thank you banget. Besok kita jadi ya presentasi jadi Om, BOP. mau makasih juga sama saudara-saudara saya yang semangat mereka. Mantap, saya juga semangat kok, tenang aja. Ya, thank you Om Ardi ya. Sama-sama Om. Oke, bintang tamu saya sudah hadir belum ya? Bintang tamu, sebentar ya, Om Septinus. Depannya IC. Hah? Depannya Siapa IC. nama? Depannya IC. IC Septinus. I ya, depannya I. IC. I. Aduh, luar biasa yang datang soalnya 500 lebih nih. Jadi IC Iceberg Om, bukan? Nggak ada ya? Om Septinus, kemana kau? Kok nggak ada nih Om Septinus nih? Ada yang bisa bantu mungkin Om Agus? Wait. Oh, IC Septinus Amelia ya? Oke, ini dia. Sebentar ya. Malam Om Septinus, boleh videonya Om dibuka Om biar teman-teman. Sorry banget, aku bukannya nggak mau buka, komputerku kena kopi. Hah? Kameranya rusak, kena kopi tadi sore. Ya aduh. Komputer kena kopi, aduh ini kameranya bermasalah nih langsung.
Teman-teman Benar, padahal sorry pengen banget. teman-teman padahal pengen lihat loh mukanya Iya, owner nih. Rudut Aduh, DNA gimana Cafe pertama loh di dunia loh. Ya, sorry banget Om, benar-benar. Oke, nggak apa-apa Om. Jadi tuh disuruh pakai HP dong Om. No. Pakai HP, bentar. Nah, Bentar jadi nggak ada ya. alasan ya, benar-benar Om Sani. Thank you nih Om Sani nih. Aku masuk dulu di, iya, bentar. Cari linknya dulu nih. Tadi linknya di mana ya? Udah pada nggak sabar nih Om. Tadi pakai komputer mau sharing itu. Recording in progress. Om coba masukin ini dong. Oke, betul. Saya hapus yang tadi ya. Boleh ya? Ya boleh kalau mau hapus. Oh, saya tadi lupa nanya lagi. Namanya siapa Om tadi Om? Udah saya delete aja lagi. Om Agus bisa bantu mungkin? Om Septinus pakai nama apa ya? IC Septinus dari Enggak, yang di handphone. Udah ke delete duluan, saya lupa denger tadi tuh. Bisa telepon nggak? Om Septinus pakai nama apa Om Septinus? Oh, tunjuk tangannya Om Septinus. Angkat tangannya, saya coba masukin. Merwin mungkin ada yang bisa bantu untuk telepon Om Septinus. 828 Septinus 081. Septinus Pak. 281 2828 Oke, Pakai S ya? betul Om. Septinus, Dia lagi mau join. Nggak ada Septinus nih. Tuh, Septinus Sitanaya. Udah angkat tangan tuh Om. Oh, udah angkat tangan? Ya. Oke. Oke. Malam Om Septinus. Anu nih. Oke, dan. Oke, malam Om Septinus. Nah, mana nih mukanya nih? Halo. Belum ya? Belum keluar. Mana Om Septinus? Halo. Jangan-jangan kena kopi juga Om. Udah. Gimana? Oke? Ini Mantap dia. ya. Ganteng. Wah, Bener ya. belum Kemarin, lagi baru pulang. kemarin kayaknya mukanya nggak begini nih. Halo, Halo. Ya, Om. apa kabar sehat-sehat? Gimana Oh, Pak? dimatiin lagi Om, biarin Om. Enggak. Dimatiin. Oh, enggak. Oke. Udah dimatiin kok. Siap. Om, tolong ceritain Om, nama Om siapa, join dari DNA tanggal berapa, posisi sekarang apa gitu Om. Oke ya, nama saya Septinus Sitanaya, nama lengkapnya dari Ambon. Saya kebetulan teman kuliahnya Pak AC dan Pak Erwin. Ya, saya punya bisnis sendiri, bermain di testing, measurement, and calibration system. Ya, jadi customer saya kebanyakan telkom, sekolahan, unit-unit pendidikan, dan beberapa government project. Nah, saya join di DNA 31 Mei tahun ini. 31 Mei ini diperkenalkan oleh Pak Erwin. Ya, saya cerita singkat aja 5 menit deh kira-kira. Jadi awal mula itu Pak Erwin bilang saya ada bisnis bagus katanya, bermain di bidang emas, perdagangan emas dunia. Nah, kamu mau masuk nggak? Nah, cuma dalam
hati saya cuma tanya sepintas ke Pak Erwin. Pak Erwin, ini sistemnya apa? Oh, sistemnya MLM, networking. Ya namanya MLM ya, siapapun tuh pasti udah negatif thinking aja, termasuk saya. Cuma saya tuh orangnya, semua business opportunity saya pasti melihat. Sekarang saya sebagai pebisnis, semua business opportunity saya tidak menolak, tapi saya menganalisis. Nah, cuma saya ngomong begini ke Om Erwin, Om, dalam hati saya nih, saya ngomong gini, aduh Om Erwin ini kok ponzi begini kok dikenalin ke aku ya, kira-kira gitu. Nah, itu kesan pertama yang kurang baik, yang saya nangkap gitu. Sampai 2 bulan itu saya menganalisis, saya mencari tahu itu tentang DNA itu apa. Nah, setelah itu saya mencoba sendiri untuk masuk. Nah, dari paket yang ditawarkan ke Om Erwin, saya cek, ya kalau Om Rudi kan nawarnya paling rendah, 600. Ya, kalau saya enggak, saya lihat yang paling optimal, yaitu master. Kalau saya, balik lagi itu tergantung masing-masing orang ya. Saya tidak bisa judge harus terbaik di 600, terbaik di elite, warrior, atau di master. Saya nggak bisa bilang begitu. Cuma kalau saya cari yang paling optimal. Namanya saya berbisnis ya, jadi saya cari opportunity yang paling maksimal. Karena kalau warrior itu kan butuh waktu 1 tahun 1 bulan untuk balik modal, untuk bisa break even ROI-nya. Sedangkan untuk butuh waktu 4 bulan ke master itu dengan menambah cuma 70 juta. Saya akan dapat kira-kira menghemat 4 bulan, jadi 9 bulan. Tapi saya butuh 100% ke Grandmaster, ya kan, untuk cuma hemat 2 minggu gitu loh. Jadi saya melihat, wah paling oke di master. Jadi saya tidak rencana bikin networking, nggak ada sama sekali dalam pikiran saya itu networking, nggak ada. Saya cuma pikir invest, masuk karena tidak enak aja. Halo? Saya masuk itu karena saya tidak enak aja. Jadi saya masuk karena saya tidak enak. Terus udah tuh saya masuk. Jadi saya tidak mengerti cara mentarik duit pun saya tidak ngerti. Cuma pemikiran saya satu begini. Pak Erwin ini kan direktur ya, bukannya kaleng-kaleng. Saya konsultasi juga dengan yang punya Alpharex ya, Pak Adi. Itu juga direktur besar, bukannya kaleng-kaleng. Terus Pak Asi ini juga orang hebat, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kan teman-teman kuliah saya tahu. Jadi, masa sih mereka sebodoh itu ya, ikut sesuatu tanpa mikir? Itu aja pemikiran saya simpel. Jadi sudah guys, saya gaspol. Saya cuma cerita ke beberapa teman saya, 10 orang. Saya cerita, kebetulan 4 orang, 3 orang tuh shareholder saya masukin. Terus yang lain lagi tuh, cuma saya cerita. Ada anak-anak muda, Pak Billy, Pak Fikri, saya cuma cerita. Saya yakin mereka masuk pun tidak enak sama saya tuh. Cuma ikut-ikutan juga gitu. Jadi dalam 10 hari, saya gold. Gitu. Setelah itu saya ke Bali. Nah, dari Bali, saya coba pelajari lebih dalam. Saya pelajari lebih dalam, saya makin yakin bahwa ini ya sebenarnya benar. Gitu. Itu aja sih sebenarnya perkenalan saya singkat dengan DNA. Sudah tidak pikir macam-macam. Nah, dalam berjalannya waktu, saya cuma melihat bahwa sebenarnya dengan DNA ini bisa banyak menolong beberapa proyek-proyek saya mati. Jadi ceritanya kan COVID ini tahun ini berarti kan gimana ya saya bisa hidup ya. Sedangkan proyek-proyek government project itu hilang semua, rata-rata dipangkas habis, 80% dipangkas, larinya ke vaksin. Sedangkan perusahaan saya hidupnya kebanyakan dari government project. Terus gimana saya harus menghidupin karyawan? Karyawan saya hampir 40 kira-kira. Itu cost besar banget. Nah, saya cuma bilang ke shareholder saya, kita kan ada dana keuntungan dari tahun kemarin. Mau nggak sih kita masukin deh di DNA? Saya bilang gitu. Kita putari deh kira-kira di sini. Salah satu shareholder saya tanya, bos kalau misalnya saya masukin tiba-tiba goncang hilang gimana? Saya bilang simpel aja, kalau memang masuk goncang hilang ya sudah namanya. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita pasti keluar sekian M untuk gaji karyawan sampai habis. Pasti. Lalu gimana caranya saya harus survive dengan cara begitu? Mendingan do something ya, kalau bagi saya ya, do something daripada do nothing. Jadi coba kita lakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kira-kira dengan andai kata sejelek-jeleknya, dana yang saya masukin ke dana hilang, perusahaan kita goyang nggak? Ya udah, kalau perusahaan tidak goyang, ya jalan. Itu aja. Tapi kan ada kemungkinan kita benar.
Dan nyatanya tadi komputer saya mati sih. Kalau nggak saya mau share percakapan saya dan direksi. Itu jadi mainan mereka sekarang setiap bulan kalau mereka tarik dana. Lihat kan, everybody happy kalau saya bilang. Terus selama karyawan saya kan selama 2 tahun tidak dinaikin gaji karena namanya juga COVID ya, tidak potong gaji itu sudah bersyukur ya, mau boro-boro naik gaji. Jadi saya bilang ke direksi, boleh nggak ada 8-9 orang ini yang kerja benar-benar sangat baik, saya kasih hadiah elit. Jadi saya hadiahkan mereka elit. Jadi mereka tidak naik gaji, tapi saya kasih kesempatan mereka, nih saya kasih kalian 20 juta, saya buka elit, silakan kalian cari members. 20 juta ini kalian balikin akhir tahun nanti ke saya. Jadi dengan cerita bahwa mereka akan untung 100% dong, mereka akan balikin ke saya. Mereka juga happy. That's it. Hanya sesimpel itu. Lalu saya ketemu dengan Om Rudi. Om Rudi cerita mau mengembangkan bisnis. Saya kebetulan punya kafe. Ya singkat kata akhirnya ya ini opportunity yang saya lihat. Om Rudi juga lihat itu sebagai opportunity. Ya kita bikin satu kafe yang kira-kira jadi tempat orang mau bertanya, orang mau tanya, orang mau datang, orang mau lebih tahu tentang DNA. Sama seperti saya yang tidak mengerti DNA dari awal. Saya belajar untuk mencari tahu. Jadi saya tidak fokus pada ketakutan kalau saya. Karena ketakutan mematikan semua feature saya. Semua saya punya masa depan. Pasti. Saya fokus kepada apa dari sisi baik yang saya selalu lihat. Jadi saya orangnya terlalu oportunis mungkin. Misalnya, yang orang suka bicara itu apa sih? Misalnya, trading tidak live. Memang saya ngerti trading live. Saya 25 tahun menguasai tentang pasar saham. Saya bermain saham selama 25 tahun. Boleh dikata jujur, mungkin untung saya cuma 10-15% selama 20 tahunan. Terus kenapa saya mau main saham? Karena terbiasa. Saya punya grup saham terbiasa. Jadi kalau saya tidak main, tidak ada cerita. Jadi saya bercerita. Event itu cerita rugi. Gitu. Cerita itu tidak untung. Nah, saya belajar itu bagaimana cara melihat trading sehingga saya bisa meyakinkan bahwa ini sebenarnya live. Saya compare dengan beberapa handphone di jaringan yang sama. Saya coba. Nah, setelah itu saya juga belajar tentang isu-isu ilegal, isu-isu Bapeti. Saya pelajari semua. Saya cari kebenaran. Jadi kita tidak bisa bilang, ini ilegal, ini diblokir, ini ya silakan aja. Gitu. Tapi bagi saya ya, apa yang saya yakinkan, saya coba jalankan. Saya cari kebenaran dari situ. Dan saya mengecilkan ketakutan saya. Karena di balik ketakutan itu ada opportunity. Hidup kita ini kayak 2 sisi mata uang kan Pak. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu sisi satunya. Kita fokus terhadap sisi yang satunya lagi. Akhirnya kita kehilangan momen. Itu aja yang saya bisa sampaikan Om Rudi. Wah, pertanyaan saya cuma mengenalkan diri tapi langsung dari A sampai Z ternyata. hebat. Ya, minta waktu aja untuk sekalian. Luar biasa, keren nih. Jadi teman-teman ya, sekelas Om Septinus saja, ya. Saya ngomong sekelas, itu prinsip hidup nih jelas kan. Ya kalau teman-teman yang punya prinsip hidup yang mungkin bagi saya alay-alayan, waduh, kayaknya susah untuk survive di dunia yang saya bilang kejam ini. Ya, kenapa saya bilang kejam ya? Kalau Anda nggak berusaha, Anda fokus ke ketakutan, tidak akan berhasil seperti kata Om Septinus. Betul ya Om? Betul. Ya, jadi teman-teman ya, saya melihat Om Septinus ini cuma berapa waktu itu? Saya sempat di invite, diundang untuk mengadakan table talk kecil di kafenya Om Septinus. Dari hasil table talk kecil itu kita menghasilkan suatu kerjasama yang luar biasa, ya. Nah, Om Septinus ini saya nggak bisa open nanti kafenya di mana belum, ya. Nanti dulu, yang pasti letaknya di Tangerang, ya. Sekarang lagi tahap finalisasi, ya. Jadi tunggu aja kalau nanti sudah opening, ya. Jadi hanya di Rudus Group nih teman-teman. Leader-leader yang berprestasi, ya, leader-leader yang berprestasi pasti akan menjadi owner DNA Cafe by Ruduts, ya. Jadi kalau teman-teman yang masih diem-diem aja nggak mau berprestasi, ya Anda akan ketinggalan, Anda akan kehilangan kesempatan, ya. Nah, Om Septinus ini adalah satu-satunya leader ya yang bisa dengan cepat ambil keputusan dan mengambil kesempatan. Saya cuma bisa bilang mengambil kesempatan ya teman-teman ya. Om,
Om Septinus ini saya dengar-dengar punya prestasi hebat sejak join di Mei, Om. Prestasi apa sih, Om? Posisi Om sekarang apa sih, Om? Nah, boleh ceritakan. Posisi saya itu sebenarnya platinum, tapi jujur saya tidak mencari posisi loh di dalam DNA ini. Saya tugasnya adalah serve, melayani. Jadi saya jujur aja, saya terinspirasi sama istrinya Om Erwin, Ibu Titi. Beliau tuh bantu saya banget. Dari saya tidak mengerti sama sekali, gitu. Cuma saya melihat, kebetulan saya dan beliau tuh sevisi. Dalam dunia nyata pun saya tuh suka melayani customer. Alat saya di kantor itu dari 400.000 itu sampai 4 miliar. Itu alat saya, lebih malahan, mungkin 10 M juga ada tuh alat saya. Tapi 400.000 pun saya turun tangan untuk melayani. Saya marah sekali kalau ada komplainan, ada satu klaim meter rusak dari customer, terus tidak ditangani oleh bagian servis atau customer service. Itu saya marah banget. Marahnya saya sebesar dia tidak melayani customer yang beli puluhan M. Itu sama. Jadi bagi saya tuh melayani itu adalah sesuatu yang baik. Dengan melayani kita bisa menolong orang itu juga merasa enak, orang itu lebih dekat dengan kita. DL kita akan mencari kita, akan tetap, karena kita adalah solving problem bagi mereka. Itu aja sih. Mantap. Ya teman-teman ya, kalau namanya bisnis kita nggak mikir panjang, tapi yang penting berusaha melayani, pasti hasilnya akan mengikuti teman-teman. Contohnya kayak Om Septinus, awalnya hanya ingin coba-coba, sekarang jadi platinum dalam waktu singkat, ya sehingga apalagi dipercaya menjadi the first project dari Rudus Group. Jadi kalau tanya teman-teman ya melihat Om Septinus ini nggak berusaha, jangan salah. Om Septinus setiap hari berusaha, ya. Jadi kalau teman-temannya cuma duduk diam, ya emang enak duduk diam dapat duit. Tapi kalau ditambah berusaha mengembangkan jaringan dan network yang besar, saya yakin hasilnya lebih maksimal. Ya, nah contohnya Om Septinus. Ya, Om, apa yang membuat Om DNA ini patut diperjuangkan, Om? Tadi emang sudah menyebut beberapa poin sih, Om, tapi saya masih belum dapat sense-nya. Apa yang membuat Om bisa gaspol di sini? Nah, tadi kan saya bilang ya, DNA di mana masa sulit orang mendapat dana untuk mengembangkan perusahaan. Jangankan mengembangkan perusahaan, menghidupkan perusahaannya aja susahnya setengah mati. Menghidupkan perusahaan, gitu loh. Banyak tuh kafe-kafe pada tutup semua, saya lihat tuh berjatuhan. Kebetulan saya 2 bulan lebih di Bali. Itu juga tutup kiri kanannya, saya lihat. Betapa pandemi kali ini betul-betul merusak ya, betul-betul merusak banget. Nah terus, apalagi yang kira-kira bisa bikin kita bisa berbagi? Ya ini, melalui Forex ini. Forex yang tadi saya sangat takut sekali, karena ini dunia rimba ya bagi saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti tentang Forex, saya tidak berani jujur aja bermain Forex. Saya lihat teman saya betul-betul bangkrut, dari untung ratusan persen, sampai betul-betul zero. Benar-benar itu saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Sedangkan main di tempat DNA cuma 1% satu hari. Teman saya ketawa, kalau mungkin ada yang join di sini namanya dari Club Sparty, pasti kenal saya. Itu ada satu pemain Forex. Dia ngomong, ya cuma 1% sehari, saya 40% sehari. Gitu. Hari kedua saya posting lagi, saya dapat cuma 0,7%. Ya kasihan, aku dapat 30% sehari. 2 minggu, aku tinggal posting yang berurutan, dia tidak posting. Akhir bulan saya tanya, Om, boleh saya tahu nggak Om untung berapa? Dia kasih emoticon nangis. Loss. Aku cuma dapat 20%. See? Kecil lama-lama jadi bukit. Kita nggak perlu greedy. Simple aja begitu. Tapi keuntungan itu bisa menolong banyak orang. Bisa menolong karyawan saya. Perusahaan saya tidak memotong gaji. Gaji ke-13 dapat, gaji ke-14 dapat. Tidak memotong gaji. Saya menggunakan itu. Karyawan yang berprestasi dapat gift. Elite. Mereka bisa kembangkan jaringan mereka dan mereka bisa dapat lebih. Saya bilang ke karyawan, tidak akan kamu lebih kaya dari saya. Kecuali di DNA. Kamu bisa melebihi saya. Jadi kebetulan tangan mereka kira-kira. Nah, itu aja. Jadi, pelajaran yang saya petik ya dari tadi pertanyaan saya yang dijawab oleh Om Septinus. Kalau menjalankan sebuah bisnis, jangan fokus ke kejelekannya. Coba fokus apakah bisnis ini bisa berguna bagi orang banyak. Ya, kayak saya Om Septinus banyak menolong apa? Karyawannya.
tidak perlu dipecat, ya. Malah dapat lebih lagi, ya. Gaji ke-13, gaji ke-14 saya masih dapat, plus dikasih lagi akun Epic ya, Om. Tadi Elit dong, Om. Elit Epic, tuh. bahaya berat. Dikasih elit aja di atas warrior loh, ya. Dikasih elit aja di atas warrior, itu kamsia kalau menurut saya, ya. Jadi kalau teman-teman masih fokus ke ketakutannya, ya, jangan fokus ke sana, tapi fokus gimana cara kita banyak menolong orang. Contoh, saya banyak kok dijapri orang, Om Rudi thank you udah dikenalin DNA. Sekarang saya bisa hidup lumayan sejahtera, punya harapan hidup Om ke depannya. Itu fokus ke sana teman-teman. Jangan cuma pertanyaan ini DNA akan bertahan berapa lama, DNA money game apa bukan. Aduh, kalau fokus ke sana mulu kapan majunya kita, bener ya Om? Betul. Semua Jadi, orang tuh ya, menurut saya Om, menurut saya semua ada risk yang harus kita ambil. Semua ada risk. Tidak ada kehidupan tanpa risk. Saya buka kafe tuh laku. Pertama, saya buka co-working lantai 2 penuh, hati besar ya. Orang yang ketiga saya bikin kantor lantai 4. Wah, kita latihan lagi lantai 4. Renovasi lagi lantai 4, disewain orang. Baru disewain 3 bulan, tiba-tiba Covid menyerang. 2 tahun habis. 1 orang pun nggak ada datang. Udah mulai ramai, tutup lagi kena penutupan Covid. Sudah selesai. Kita nggak pernah tahu masa depan. Kita nggak pernah tahu. Ada peluang, ambil dulu. Intinya saya gitu. Betul. Nah ini pelajaran hidup atau apa ya sebutannya ya. Ya sharing yang sangat berharga nih teman-teman. Jadi 500 lebih orang yang nonton Zoom ini coba fokus seperti Om Septinus. Fokus ke bagaimana menjadi berkat bagi orang banyak. Ya. Kalau masalah uang, masalah profitnya itu nomor sekian. Tapi bagaimana kita menyelamatkan atau memberikan dampak kepada orang lain. Itu fokus dari MLM DNA Pro atau fokus dari bisnis DNA. Ya, jadi teman-teman, please tolong fokus ke sana, ke kebaikannya. Ya, Om, kalau saya lihat kan Om masih platinum, Om. Perjalanan masih panjang. Apalagi ya, Om mendapatkan, kalau menurut saya nih Om, hadiah dari Rudus Group sebagai pelaksana first project di Rudus. Ambisi Om atau goalnya Om di DNA bersama Rudus ini apa sih Om? Goalnya saya adalah membuat member saya tuh happy. Semua DL saya bila perlu tuh minimal gold, minimal. Bila perlu mereka crown, bila perlu mereka sama-sama nih Om Rudus legendary. Itu mimpi terbesar saya. Saya happy Pak. Kalau bisa bikin mereka ini saya happy. Saya jujur aja, saya ada cerita cuma ini di grup saya sendiri. Saya punya tukang saya itu udah ikut saya dari sebelum saya menikah. Pakai celana pendek, apapun saya suruh dia, itu anak paling rajin. Tapi tiap kali saya kasih dia duit. Misalnya dia kan punya anak 2-3 orang untuk dia sekolahin. Kalau dia butuh kesulitan duit, saya kasih pinjam. Malah saya kasih. Selalu dia bayar tuntas. Dia bayar tuntas dan dia tidak mengutang. Dia bayar tuntas dan dia tidak mengutang. Saya melihat ini orang baik, sehingga saya referensikan dia kerja di siapapun, dan ini orang super jujur. Yang saya mau tekankan begini nih Pak, hidup kita adalah kita. Kalau kita hidup baik, ya kan, kita akan direferensikan orang. Orang lihat kita ikut DNA bukan karena DNA-nya Pak, sayanya, Pak Rudinya yang mereka lihat. Orang kita nih yang mereka lihat, bukan DNA-nya. DNA itu cuma kendaraan. Tapi orang percaya ke kita, karena itulah kita cari kebenaran, kita berusaha untuk guidance mereka, kita berusaha untuk save mereka. Simple aja sih kalau saya sih. Entah. Kalau orang lain tuh kebanyakan goalnya pengen jadi legendary, pengen yang lain. Tapi kalau Om Septinus pengen downline-nya pada sukses. Nah itu seorang leader teman-teman. Ya. Jadi kayak tadi saya present bagaimana menjadi pebisnis DNA sukses. Saya pingin menjadi leader yang pingin membernya itu pada sukses. Itu tujuannya. Jadi suksesnya bareng-bareng, bukan sukses sendiri. Ya, kalau ditanya, kenapa sih Om Rudi masih ngadain Zoom tiap Selasa Kamis? Komisinya aja gede. Uangnya juga gede-gede, profitnya udah gede. Tujuan saya bukan sana, teman-teman. Tujuan saya pingin sukses bareng. Saya sukses, semuanya sukses. Itu tujuannya, teman. Ya. Oke, Om Septinus, kasih tahu dong tips and trick
bagaimana nih para member yang hari ini ada 500-an orang ini. Saya yakin ini member baru nih, Om. Bukan member lama. Member lama saya yakin udah pada nggak ada yang hadir nih, Om. Om Rudi kayak kaset rusak, isinya itu aja hari Selasa. Ya, tapi ini member baru yang pingin sukses kayak kita ini, Om. Coba Om, kasih tips and tricksnya, Om. Ya, tadi saya sudah ada sebutkan. pertanyaan tuh, Om. Tadi barusan ada pertanyaan, Om Septinus ngambil paket apa, no? Nah, saya ambilnya tadi saya sudah bilang saya berpakainya master, ya. Tapi bagi saya itu tergantung beban masing-masing. Saya seorang bisnismen, saya pasti melihat peluang yang paling maksimal. Makanya saya dan Om Rudi sedikit berbeda jalan di sini. Om Rudi ambilnya Warrior karena Om Rudi dulu tukang taksi Grab, aku mengerti. Nah, aku sebagai pengusaha aku masuk agak tinggi dikit nih ceritanya Pak, di master gitu loh. Tapi karena saya melihat nilai baliknya investasinya ada. Ya, jadi saya mengkombinasikan antara networking dan investasi kalau saya. Saya juga tahu saya tidak bakal masuk legend, menyenangkan ke Om Erwin, nggak mau saya. Jadi saya masuk di bawah gitu. Yang gede saya ambil, saya punya legend memang. Saya masuk legend juga tidak karena rencana ingin masuk legend, cuma karena 2 bulan lebih saya di Bali. Nah, saya berusaha, namanya saya pedagang ya, jadi saya akan melihat peluang di situ. Saya masuk, legend saya bisa menutupi semua biaya-biaya saya yang ada di Bali. Ya, itu awal mula. Tapi trik dan tips saya adalah satu. Pertama, takut akan Tuhan ya. Itu. Yang kedua, berbagilah. 3, carilah kebenaran. Jadi, jangan orang dengar berita Bapeti tutup beberapa link. Terus ada lihat DNA-nya. Waduh, udah kayak kebakaran jenggot ya. Itu nggak bisa. Kita harus lihat dulu, ini linknya benar nggak? Kita perlu analisis kebenarannya seperti apa. Itu aja sih kalau saya. Jadi kita tidak perlu panik. Ya, kita nggak perlu panik, kita cuma melihat dengan kepala dingin, kita belajar sama-sama, tanya ke upline. Ini masalahnya apa? Tanya di grup. Saya selalu tanya di grup. Kalau saya tidak mengerti pun, saya akan tanya ke grup Platinum, saya akan tanya ke grup leader, ke grup Gold. Saya akan tanya, kalau sampai tidak mempan, saya tanya ke Pak Hendra. Nggak mempan, saya tanya lagi Pak Rudi. Itu aja sih. Nah, tuh teman-teman, tips dan triknya nggak susah kok. Ya. Sebenarnya semua bisa ngerjain, cuman kadang-kadang perlu konsistenan dan mental. Karena cobaan akan selalu banyak, teman-teman. Cobaan akan selalu banyak. Saya pingin teman-teman fokus ke yang pertama tadi, waktu Tuhan. Ya, jadi jangan kalau baru ditolak sekali atau dikecewakan sekali atau gara-gara wah WD saya keselip berkali-kali sehingga tidak masuk ke rekening atau robot saya kok nggak di-approve, Anda kecewa. Sayang teman-teman. Ya, itu cuma secuil masalah kecil. Itu yang akan bisa di-solve segera mungkin. Tapi karena kalian sudah kecewa, tiba-tiba stop. Padahal kalau kalian teruskan, kalian akan benar-benar luar biasa suksesnya. Ya. Om Septinus, thank you banget sharingnya, walaupun singkat, tapi saya yakin teman-teman ini 500 orang ini bukan terhibur lagi, terpacu semangatnya nih Om. Ya, jujur luar biasa banget ya sharing dari Om, thank you banget, sekelas Om, sesukses Om, tapi masih mau berbagi berkat kepada orang banyak. Ya, semoga teman-teman yang ada di grup ini juga bisa seperti Om. Ya, thank you banget. Terima kasih dan ingat ya Om ya, desainnya Om, desain. Ya, jadi kita bisa. Salam dulu. Semoga kita bisa segera launching Om, segera mungkin. Om. Ya. Okay. Thank you Om ya. Terima kasih. Selamat malam. God bless. Oke, teman-teman, saya lanjut ke Q&A ya teman-teman ya. Dari Henry Halim, curcol dikit katanya. Sekitar minggu lalu ada lihat Facebook yang member menawarkan DNA Pro free robot. Ternyata dari grup Persepsi Online promo resmi. Tapi lewat leader itu bukan. Jadi gini teman-teman ya. Free robot ini nggak boleh sebenarnya teman-teman. Cuma kadang-kadang ya susah juga. Ya, kadang-kadang susah juga kita dari para founder untuk menghentikan ini. Padahal kita dari para founder sudah setuju untuk tidak melakukan seperti ini. Cuma balik lagi kalau dilakukan secara diam-diam kita nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, yang kita jual DNA, kalau mereka jualannya seperti itu, mereka tidak akan bertahan lama.
Ya, karena apa? Ini DNA sama-sama DNA. Ya, jadi kalau teman-teman yang masih menemukan seperti itu, branding teman-teman perlu diperkuat. Seperti tadi kata Om Septinus, orang nggak ngelihat DNA-nya lagi teman-teman, tapi orang melihat Anda sebagai upline-nya. Ya, Anda bisa dipercaya tidak? Anda bisa dijadikan role model tidak? Kalau Anda ada komplain atau apa, upline-nya bisa bantu tidak? Itu yang dilihat. Bukan masalah nanti akhirnya free robot, free ini, free itu, free ini. Tidak lagi yang dilihat seperti itu teman-teman. Ya, jadi Henry Halim, saya berharap Anda perlu melakukan branding yang lebih luar biasa lagi. Dan satu lagi, rezeki tidak akan kemana, Om Henry. Ya, oke. Lalu ada lagi yang tadi saya agak nanya. Nah ini agak menarik nih pertanyaannya. Dari Arni, Coach Rudy, apakah untuk menyelesaikan hutang bisa dibantu dengan menjaminkan aset untuk berinvestasi di DNA Pro? Karena saat ini usaha yang ada belum bisa survive saat pandemi. Kira-kira gimana Coach? Nah, jujur Bu, kalau untuk aset, ya saya sih menilai Ibu Arni ini sedang dalam keadaan ya kurang baik menurut saya ya. Saya bisa menilai dengan pertanyaannya. Saran saya Bu, kalau emang aset ini bisa Ibu jaminkan, saya lagi-lagi bukan menyuruh ya Bu, bukan lagi menyuruh, saya cuma memberikan pandangan pada saat apa yang Ibu Arni rasakan sekarang itu terjadi sama saya pada waktu tahun 2019 Bu Arni. Jadi kalau saya jadi Ibu Arni, saya akan berani menjaminkan Bu, dan saya total di DNA karena saya melihat ini adalah peluang terbaik ya, ini adalah peluang terbaik untuk mengubah hidup saya Bu Arni. Balik lagi, tetap semua ada resiko, tapi sekarang yang saya tahu Bu Arni sedang dalam keadaan tidak baik, dan apabila aset ini Ibu bisa jaminkan dan mendapatkan sejumlah uang, mungkin uang tersebut akan bisa mengubah hidup Ibu Arni seperti DNA mengubah hidup saya. Tapi seandainya amit-amit tidak mengubah hidup Ibu Arni, minimal sama-sama keadaannya kurang baik. Jadi saran saya, ini saran loh Bu, bukan suruhan. Kalau emang ada jalan untuk menjaminkan, jaminkan Bu. Balik lagi ini saran ya Bu. Tetap ada resiko semua. Saya berharap yang terbaik buat Bu Arni. Om Ya. Rudi, aku punya, Oh, ya. aku kasih advice Om Rudi. Boleh. Ada kasus seperti Bu Arni, ya. Ya. Jadi saya bilang ke temannya begini, kalau saya agak sedikit berbeda Om. Ya, gimana tuh? Boleh Om? Ya boleh ya, tapi ini boleh Boleh dong. boleh ikutin boleh enggak? Kalau saya lebih saya selalu mengacu pada risk management kalau saya. Jadi saya bilang ke teman saya begini, kamu boleh nggak kumpul beberapa orang kamu? Siapa sih? Kan dia bilang begini, saya cuma sopir. Ini salah satu yang saya kasih elit. Saya cuma sopir di kantor. Saya punya teman saya tidak bisa kembangin jaringan karena ya warrior aja mereka hidup aja nggak bisa untuk beli untuk warrior. Boleh nggak Om? Kumpul 10 orang, bikin satu PT, seolah-olah, tapi pakai nama kamu deh atau nama siapapun yang bisa dipercaya. Uangnya kumpul 1 juta, 10 orang kan 10 juta. Oke, kalian punya satu. Kalian cari orang rame-rame, besarin jaringan itu. Jadi kecil-kecil mereka kumpul, mereka berbagilah 10 itu. Siapapun masukin ke jaringan itu. Ya, itu kalau saya sih Om. Tapi nggak tahu, saya melihat ada 1-2 orang mereka udah mulai dapat. Mungkin salah satu one of the way. I don't know. Itu aja Om. Ya, jadi thank you Om masukannya Om. Thank you banget. Itu saran kedua ya teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Om Septinus, saran Om Septinus tidak salah, itu benar adanya, dan itu banyak banget teman saya yang seperti itu. Jadi emang saran kedua saya melakukan namanya saya buat namanya konsorsium. Nah, jadi namanya konsorsium, dan saya banyak kenal orang yang seperti itu kok. Jadi nggak ada salahnya dengan 2 nasihat tersebut Ibu Arni, ya.
Yang pertama yaitu jujur resiko sendiri. Kalau yang kedua resikonya ya lebih agak enakan bareng-bareng. Tapi balik lagi, apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengubah hidup kita yang tidak kurang baik menjadi lebih baik. Tidak ada yang salah. Ya Ibu Arni, itu dari saya dan Om Septinus. Thank you banget atas pertanyaan-pertanyaan dan Zoom hari ini. Thank you banget yang sudah hadir, hampir 500-an orang ya. Semoga dari 500-an orang yang hadir Zoom malam ini menikmati berkat yang luar biasa dari Zoom saya ya. Balik lagi, ingat semua ada risiko. Tolong teman-teman memanage uang kalian dengan sangat baik ya. Jangan semuanya dicemplungin ya teman-teman ya. Oke. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang miss atau mohon maaf ya. Thank you banget. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Nanti mungkin dari Om Abe atau dari Om Indra. Jangan khawatir, hasil sharing malam ini, Zoom malam ini sudah terrecord, nanti akan saya sebar ya. Jadi buat teman-teman bisa dikoreksi atau bisa didengarkan lagi ya untuk Zoom malam ini ya. Terima kasih untuk Om Septinus, leader yang luar biasa. Makanya pasti sukses di sini ya. Oke, thank you banget teman-teman. Saya istirahat dulu ya. Karena besok saya juga harus langsung lagi ke Solo untuk menemui leader luar biasa juga yang akan membangun project Roots berikutnya di Solo. Jadi teman-teman yang ada di Solo, kalau misalnya mau bertemu saya, ya, tolong hubungi upline atau japri saya, kita ketemu ya besok ya. Ya, saya cuma 1 hari di Solo, karena hari Kamisnya saya langsung pulang balik ke Jakarta untuk meeting berikutnya di Jakarta untuk project yang lebih besar dari Roots Group. Ya, mari kita sukses bareng. Thank you atas hadirnya hari ini. Jangan lupa ketemu saya di Solo. Thank you. God bless all. Saya semua. Sehat-sehat ya. Thank you. Thank you Om Septinus untuk sharingnya luar biasa. Selamat malam. Nanti ketemu Sukses lagi. Sehat-sehat Om Rud. Sama-sama. Terima kasih Om Rud. Thank you semua ya. Thank you. Di besok Pati ya. Jangan sampai enggak. Siap, jam 9 ya Om. Siap. Thank you ya semua. Selamat malam. Bye.